Rekomendasi Ma'iyah kepada Anda adalah temukan dirimu. Maksudnya awakmu iku dikai seneng apa karo Gusti Allah. Terus gadokno iso ta gak kon nglakoni iku kira-kira bakat ta gak. Nek wis bakatmu karo bahagiamu senengmu iku gathuk ya iku uripmu. Tekuni sampai kamu ahli. Nek wis ahli kok kan didoleki wong. Wis mesti mangan, wis mesti sugih. Jadi gak golek penggawean demi mendapat income. Income itu akibat. Nek kon seneng temenan, kon bahagia nglakoni awakmu sehat, hatimu sumringah, ya toh, seger fisikmu, wong kon nglakoni barang sing kon seneng, mergo kon ahli temen, gelem gak gelem, kon dibutuhno wong. Jadi saiki didelok awake dhewe yang namanya mencari diriku sendiri. Ku jane gak kok terus siapakah aku? Apakah aku keturunan Tribuana Tunggadewi? Gak ngono, aku iku maksudnya kon iku didadekno dele ta jagung ta beras ngono lho. Kon iku didadekno pitik ta bebek ta manuk. Dadi nek kon iku manuk, seluruh perkembangan hidupmu harus dengan teori manuk. Gitu mboten? Lah kon iku manuk ngremet ae ya semut berarti kon iki. Nek kon semut aja ade kepengin miber. Ampun di semut karo manuk. Ya tergantung ukurane. Semut dinyek karo manuk apa mot kon gremet-gremet tok ae. Terus cari semut, loh, sak gremet-gremet kau gak tau dibeleh kaya kon. Gitu mboten? Masih aku mek gremet ngene iki mek kerubang-kerubung ngene iki gak tau dibeleh, gak tau ditepil, ya toh? Gak tau dikurungi. Lah ngono. Ayo sapa iso ngurungi semut? Aku nek semut orasi kan raja semut teko rene. Nggawa mik dhewe. Menungso ngono kuwi. Rasa bagus sih, aja petita-petiti kon. Nek wani nglawan aku, ya apa caramu nglawan aku? Aku iso mlebu kupingmu, kon gak iso mlebu kupingku. Ya ta gak? Kon kalah karo semut dul. Karo tikus kalah kon. Aja nek nyek tikus wong kon gak iso mbrantas tikus. Nek tikus nggarakno ndase menungso pecah sak mbrek. Tikus itu. Ya Allah wis gak iso ya apa tikus iki mbrantas ya kalah kon karo tikus gitu loh. Ya, tapi kon iso sumur, Gus kono jare berita-berita. Kon sak tepak-tepakmu dadi tikus kon lak duduk khalifatullah fil ard. Anyar iki ya. Terus semua itu yo terus semua itu. Jadi teman-teman sekalian di Ma'iyah Anda tahu tidak bisa dibandingkan. Setiap orang itu diberi fadilah oleh Allah. Dan tidak usah mempertandingkan satu sama lain. Temukan sekarang dirimu, mumpung si umur selikur kon. Engkau berarti kon umur selawe, umur 30 kon wis pakar. Kon wis, misalnya kon apa wis? Kon apa wis? Penggawean apa? Sing kon seneng apa? Lakon temen. Dan percayalah bahwa Allah yang menghidupimu, Allah yang memberi rezeki kepadamu, asal engkau tekun, istiqomah, kerja keras, disiplin, bener-bener, ojo gak bener-bener, sungguh-sungguh. Iya Kanjeng temenan rek, sampai iki maestro kabeh. Padahal ya mek sebutir beras. Kan sing gak maestro iki. Bayangno SP Joko, taman siswa, anake guru taman siswa, sekolah kesenian. Kowe kuliah ra, Jok? Seni rupa. Sekolah seni rupa. Sekarang pemusik cacakne Mas Jijit. Oh, Mas Jijit. Mas Jijit fakultas tari ora lulus main musik. Kon kalah karo kodoko dari Allah. Kon masih kepengin dadi apa ae tetep sing kedaden adalah sing dikongkon Gusti Allah. Mulane ket saiki nyidake karo Gusti Allah, Gusti kula niki digawe napa? Ngono lho, donga nomor 1 iku. Ngono lho ya. Aku bolak-balik ngomong kon bendina Gusti Allah kula niku kepengin manggis. Sampeyan kei manggis buwon dina ya Allahumma manggis, Allahumma manggis, Allahumma manggis. Akhire malaikat Israfil teko kupingmu disemprot.
Lu enten apa? Pak Israfil. Kon monggas manggis. kon kapan-kapan kon nek ndonga rada gak tepak. Ditekani malaikat Israfil ditrompet kupingmu. Jingkat kan. Ya. Lho napa kula niki kok ditrompet? Lah kon niku monggas manggis. Aku iki rene iki wis gawakno duren karo wah-wahan macem-macem. Lah kon njaluk manggis tok aku lagi gak sida ngekeki iki. Ya mulane aja ada terlalu menentukan dirimu kecuali yang diberi oleh Allah. Allah memberi rezeki lebih banyak daripada yang kamu minta, yang kamu bayangkan. Kami bisa hidup sampai Pak Joko Kanto SMP gak tamat. Biar kepala keamanan THR dengan riwayat yang harus saya tidak ceritakan. Nah tak cerita kon murtad kon kabeh kok. Gak mau. Mulane saiki meneng dadi sufi ngono iku mergo saking nemene biyen niku. Begitu eling ngene meneh. Masya Allah kok kaya ngono ya aku ya. Iki Joko Kanto. Mulane nek main drama jagoan mergo dhewe wis ngerti pengalamane menungso macem-macem. Wis sak elek-eleke sak korak-korake sak wis sak bosok-bosoke Joko Kanto wis sak langu-langune. Ya lah iki. Kan gak ada langu kan ya. Nek tak critakne gak tega krungu wong sak Jawa Timur melalui JTV blaen kan. Kon laro langu iku apa to? Nek lengur ula, nek langu apa? Mosok kaspe langu, pokoknya ono langu spesifik yang hanya dikenal oleh Joko Kanto. Nek tak ceritani kon murtad kon. Wis gak tak critakno, tapi pokoknya ngerti ya, temukan dirimu masing-masing dan mulai sekarang mumpung kamu masih sangat muda, bekerja keras, tekun sinau temenan. Nek kon dodol kopi, sinauno kopiku. Gayo racian-racian, wis pokoknya kreatif boyo apa. Kon to sing jenenge cappuccino, espresso itu kan bukan soal kopi ini kopi tekondi, tapi carane gawe kopi kita mboten. Saiki espresso laris, cappuccino laris, duduk bukan barang kopinya, tapi caranya membikin lah. Saiki kon telo iku jajal dualeno gawe apa ae. Saiki lah kon wis karek mangan gedhok, krepek, gentelot. Jono gentelot. Berubah. Nah saiki di semua bidang terbuka kemungkinan untuk bid'ah. Untuk kemungkinan yang baru yang kemarin belum ada itu namanya bid'ah. Jadi ono gedhok tapi campur opo rasane ya opo kok kayak jenengnya. Ngono lho, kayak misalnya mukibat. Mukibat iku sing jenenge Pak Mukibat iku ngaduk-ngadukno kaspe. Kulite di iki terus ditempel di kaspe liyane ditaleni, suwe-suwe gennya menjadi bermutasi dan akhirnya menghasilkan satu jenis kaspe baru sing disebut mukibat. Mukibat itu nama dari yang menemukannya. Mukibat sama dengan iwak mujair. Nggawa iwak teko segara jajal nek dele kolam sing banyu tawar iso tagak nggar didik akhirnya iso iku jenenge iwak mujair. Mujair iku diambil dari nama wong sing melakukan eksperimentasi iku. Jadi ini saya ngelihat yang disebut evolusi ini, Ustaz. Kan manusia itu sebenarnya sama Tuhan tidak kok Nabi Adam dibikin nyuruh malaikat Israel untuk ambil tanah di Mojokerto gitu. Golek lempung gitu, terus digawe tapel itu artinya jasad manusia baru disebul sama Allah. Itu kan nggak terus dibawain Quran lah enggak. Ya toh? Udah pokoknya diciptakan gitu aja terus udah disuruh diciptakannya juga Anda dijebak sama informasi Allah dan Anda enggak mau mikir. Kan Allah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah, aku menciptakan khalifah di bumi tapi ternyata ditaruh di surga. Kan gitu kan. Terus baru diberangkat untuk wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan deketin pohon itu. Buah itu adalah buah haram segala macam. Tadi katanya di bumi. Kok saiki ndek swarga? Itu enggak ada yang nanya loh sampai sekarang.
Tapi kan ngomongnya di bumi sampean. Ini gimana perdanya ini kan gitu. Ternyata di surga. Terus nanti ada pohon yang dilarang dia mendekati dan seterusnya. Kemudian digoda oleh iblis. Dan iblis itu Adam tidak akan tergoda oleh iblis. Di Ahsani Takwim tidak akan tergoda. Cuma dia belum pernah ada pementasan teater di surga. Maka iblis ini datang dengan kostum Jibril. Jadi iblis datang dengan pakaian malaikat, dengan wajah malaikat, karena dia lebih senior daripada malaikat Jibril. Maka Adam menganggap itu malaikat, maka dia taat kepada sarannya si iblis. Karena iblis ini malaikat sebelumnya, sebelum dimutasi menjadi iblis. Tapi kualitasnya tetap kualitas malaikat. Iblis itu sebutan, itu jabatan. Iblis itu bukan namanya, tapi jabatannya. Lu gitu, masuk karo bedane pangkat karo jabatan. Jenderal itu pangkatnya, pangap itu jabatannya. Iblis itu jabatan, bukan pangkat. Namanya bukan iblis. Namanya macam-macam, tergantung di mana dia. Kalau di sini budayawan, kalau di sini seniman, kalau di sini ustadz, di sini kiai, di sini dukun, di sini macam-macam, tergantung. Iblis kok ya. Jadi kalau di setiap langit, di setiap lapisan langit iblis diberi gelar masing-masing. Ada Al-Khosi, ada As-Sajid, ada Ar-Roki, gitu. Ada Kanzul Jannah, ada macam-macam gelarnya sesuai dengan konteks pemahaman orang. Itu. Kalau ke daerah ya selamat datang Kiai Haji Iblis gitu. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, loh, itu juga Anda tidak pernah bertanya. Makanya kita jangan buta. Ini yang dasar-dasar kita masih buta kok. Saya rileks ngomong seperti itu karena Allah memang membekali saya akal, common sense tadi itu, dan tidak masalah. Saya tidak khianat apa-apa sama Allah kok dengan itu kok. Ayo jebak sampean. Karena Allah itu memberi 3 macam informasi. 1 yang disebut wahyu itu mas, atau firman. 1 perintah atau dogma. Dan itu hanya Allah, tidak usah dipertanyakan kok dia ngasih dogma. Nah ya gimana wong dia yang punya sakarepku gak gelem tak batalno kabeh. Enakmu dhewe tak ringkes gini, bumi srengenge tak perkes meneh, tak untel-untel lah dadekno anyar. Gitu Tuhan kok dibantah. Gitu loh. Jadi tidak usah bantah surat apapun lah, ayat berapapun lah. Gitu. Gue dibatalno karo Gusti Allah loh. Ya wes kasih tuh kalau nggak gelem. Jadi saya ini sedang bermesraan sama Allah. Kan Allah, insya Allah senang karena waduh akal yang aku anugerahkan kepada anak itu dipakai dengan seksama kan begitu kan. Terus saya ten bumi kok ten swarga. Akhirnya iblis yang gelisah, Jibril nggak gelisah, semua yang lain nggak gelisah kok. Ya toh. Katanya tadi SK-nya di bumi, ini jahilun fil ardi khalifah. Tiba-tiba kok ditaruh di surga dan tidak ada kritisisme, tidak ada demo, tidak ada somasi, tidak ada yang lapor ke MK, tidak ada gimana ini. Akhirnya iblis terbukti dia yang paling tertib dan disiplin. Dia diam-diam mengatakan, ya Allah, kemarin bilangnya di bumi loh ya. Kalau sekarang di surga. Jadi mohon maaf dengan cara saya akan pindahkan dia ke surga. Maka dia bikin mafia. Maka dia bikin konspirasi. Maka dia pakai acting seperti malaikat yang wajahnya cahaya. Kemudian Adam tertarik kepada dia, terpesona. Kemudian dia mendekati pohon itu. Dan jangan dipikir pohon itu pohon yang hina. Memang ada sesuatu yang hina di surga. Nggak mikir juga nih orang-orang. Wa innahu haram, itu buah haram. Haram itu maksudnya kamu itu belum saatnya menyentuh buah itu. Karena puncak kenikmatan di surga ya buah itu. Kamu masih S1. Kamu jangan sentuh itu dulu dan kamu itu kan semester pertama. Ini S3 ini mu'alaf kamu. Jangan sentuh itu dulu, bukunya kegedean. Gitu loh. Tamat SMA baca kitab kuning ya gak iso. Kitab coklat ya gak iso kan. Akhirnya pokoknya singkat cerita, iblislah yang bikin adegan dan rekayasa sehingga Adam diturunkan ke
bumi yang memang merupakan SK-nya. Kan begitu. Nah, bahwa caranya iblis seperti itu karena iblis tahu dia sudah tidak dalam posisi untuk melakukan somasi secara resmi. Kan gitu. Betul enggak? Ya Allah, enggak bisa dia gitu. Oh, aku sekarang gini, kamu kan sudah saya perankan, sudah saya casting kamu menjadi iblis. Dan kamu saya larang untuk sujud kepada Adam. Kan gitu. Gitu kan? Emangnya iblis berani sama Allah? Kamu tuh jangan goblok-goblok lah. Enggak ada yang berani sama Allah. Itu dipikirnya iblis, apa wastakbarok. Memang itu kan teks dramanya Allah. Emang ada yang berani sama Allah? Emang iblis berani? Gila apa? Enggak berani. Enggak berani. Jadi kalau itu ada gambar di internet itu, apa ini mas jenis mas? Panco antara iblis lawan Yesus. Ini. Iblisnya lapor ke saya. Saya ini kan ini Yesus dianggap Tuhan nih. Terus saya gini, apa Panco sama. Jadi saya ini dianggap pesaingnya Tuhan. Tolong kasih tahu Tuhan, saya nggak gitu, dia bilang gitu. Nggak berani saya sama Allah, enak aja. Nggak ada yang berani sama Allah, gila apa? Nggak ada, nggak ada. Kalau Anda tanya makhluk yang manapun yang lebih hebat dari manusia yang samar-samar, Anda browsing ada itu. Ada. Kalau Anda cari nanti saya kasih tahu. Itu ada makhluk-makhluk yang dulu bertugas di zaman Fir'aun, bertugas lagi di zaman Ratu Sima. Ya, dia turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Dia menyimpulkan pokoknya yang satu itu, yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, kamu tidak usah ikut, tidak usah ngelawan. Itu tidak bisa dilawan, itu luar biasa dahsyat. Dan dia sangat baik. Gitu. Maka iblis pun tidak akan berani sama Allah. Jadi Anda jangan pikir iblis itu musuhnya Tuhan. Iblisnya menderita. Ya Allah, aku dianggap musuhnya Allah, ya Allah. Ampun, itu kan dia. Itu, apalagi saya sudah nulis di drama saya toh itu di tikungan iblis, dan non iblis itu pengagum Muhammad gak karu-karuan. Lu kok bisa iblis yang Muhammad lebih senior dari iblis, angel meneh lagi. Rasul Muhammad lebih senior dari iblis, lebih senior dari Jibril karena dia ciptaan Allah yang pertama, Nur Muhammad. Kemudian yang Anda kenal sekarang dengan Maulid Nabi itu adalah Muhammad yang sedang disuruh jadi bupati di bumi, suruh bertugas di bumi gitu dong. Terus Anda pikir sekian miliar tahun, sekian miliar abad kehidupan ini, si kekasih Allah yang namanya Muhammad itu hanya ditugasi 63 tahun. Sia-sia banget hidupnya. Enggak, dia sedang tugas di berbagai macam tempat yang lain. Dan tidak usah bantah. Anda mau ketemu jin, tanya sama jin, nabimu siapa? Dia bilang Muhammad. Apakah Muhammad yang di Mekah itu? Iya, dia bilang gitu. Cuman ketika di tempat saya bukan yang di Mekah itu. Ngerti maksudnya? Loh, makanya jangan terlalu buta. Kemungkinan dalam hidup tuh itu mengalir mas, getaran itu. Hidup tuh getaran. Getaran. Makanya surga selalu menyebut sungai itu karena aliran. Kita nanti menguasai aliran, pengen ini jadi, pengen ini jadi, pengen ini jadi. Pokoknya kita menguasai aliran. Aliran itu ya bisa aliran air, aliran listrik, aliran apa saja. Semua yang sifatnya berjalan dan dinamis itu namanya aliran. Dan kita menguasai sungai di surga itu karena Allah mengatakan mintah dial anhar. Kita di atas surga, kita memerintah sungai-sungai itu. Yang penting pada sungai bukan tanah yang berlubang, bukan airnya, tetapi alirannya. Nah, aliran ini yang engkau harus bawa kemana-mana. Kamu kesini untuk mengalir dan terus alirkan sampai bulan depan. Jangan berhenti di tengah jalan. Terus hidup itu mengalir. Makanya kan visanen tadi ya Pastor. Di terakhir sebelum habis saya terakhir. Jadi mengalir itu gini. Saya coba Anda ke Pulau Seribu. Ketika Anda naik perahu, tolong ambilkan ombak. Bisa nggak Anda? Yang bisa Anda ambil
Nah, Anda jangan terpukau sama air, karena yang ada pada air itu yang terpenting adalah ombaknya, getarannya, gelombangnya. Kan begitu. Jadi jangan percaya sama warna dan lukisannya Dadang, karena yang penting adalah apa yang mengalir dan bergetar padanya. Manusia itu dengan dirinya sudah cukup untuk bikin baik, untuk bikin peradaban yang mulia sudah cukup. Dengan dirinya tok. Nggak usah Quran, nggak usah Injil, nggak usah apa-apa. Nggak usah sekolah, nggak. Asal kamu jadi manusia, aktif dan mengalir kemanusiaanmu, maka akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Loh, ini beneran. Tapi kan manusia pemalas. Dia layak kilun, dia tidak maksimal menggunakan akalnya, hatinya juga selingkuh, hatinya tidak jujur dan seterusnya. Akhirnya terjadi keterpecahan dan keterkepingan kemanusiaan pada dirinya, sehingga kemudian pada generasi kedua setelah Adam sudah terjadi pembunuhan. Anda bisa semenderita-menderita Anda tidak pernah punya anak yang membunuh adiknya toh, kakaknya toh. Jadi bagaimana Anda merasa menderita itu? Adam manusia pertama baru percobaan itu sudah harus mengalami anaknya dibunuh oleh anaknya. Semenderita-menderitamu kan paling bayar kredit telat kan gitu. Kan begitu toh? Kan tidak, kalaupun sekarang terbunuh Mas, tidak seperti Qabil dan Habil kok kasusnya. Paling karena ada mafia besar, yang satu ini debt collector kelas 1, terus gangguin ini, dibenci sama ini, disukai ini, akhirnya terjadi pertengkaran, akhirnya kasih pelajaran tuh si debt collector itu. Diracun aja tuh anaknya. Upamanya gitu ya, upamanya. Dan seterusnya. Ini saya nggak ngomong siapa-siapa loh ya. Kan tidak ada relevansinya toh. Kecuali di dalam pikiran Anda sendiri Anda rangkai, itu tidak ada masalah. Tapi secara hukum saya tidak pernah ada sambungan-sambungan seperti itu. Iya. Anda tidak pernah mengalami seperti itu. Nah, Nabi Adam itu sudah cukup dengan dirinya tanpa pernah sekolah, tanpa pernah membaca. Yang disebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika di Quran, di terjemahan disebut dan Allah mengajarkan nama-nama benda atau nama benda-benda. Saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang akurat pada pemahaman saya. Sekarang saya tanya, kata apa yang sekarang masih kita warisi dari Allah yang diajarkan kepada Adam? Kalau itu nama-nama benda, apa batu, apa batu itu hajar misalnya bahasa Arab atau apa? Yang mana? Kata yang mana yang diajarkan oleh Allah kepada Adam? Yang pasti untuk diwariskan toh Ustaz. Untuk apa Adam diajari? Terus Adam diajari tidak untuk siapa-siapa yang lain, terus ngomong karo sopo. Masa Adam diajari untuk dirinya sendiri? Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, katakan lahir dari kesepakatan sosial. Itu dehem kan gitu kan. Karena rasonya itu kan, kata dehem itu kan sesuai dengan bunyinya. Dehem kan gitu kan. Kalau di Jombang ada jajan namanya tak-tak kriak. Enggak tuh kono tak-tak kriak pada itu. Maksudnya tadi jadi ada kacang dibungkus apa? Tepung digoreng keras. Kalau makan tuh tak kriak gitu. Nah, itu terus disebut tak-tak kriak. Itu kesepakatan. Di sebelah desa saya ada namanya Desa Swideng. Itu karena ada bom Belanda waktu perang Sweden. Loh ya apa? Itu kesepakatan. Jadi mana yang diajarkan Allah mana? Menurut saya itu fenomenologi yang diajarkan. Bahwa hidup itu nanti ada begini, ada begini, ada begini. Bukan kok ini batu dam, iki godong, enggak gitu menurut saya. Kalau cuma batu, godong, nama itu kan dia bisa bikin sendiri sama anaknya. Ya toh? Bisa disepakati lah, iki asbak, iki rokok. Kan gitu. Jadi,
Cukup dengan dirinya sendiri, Adam sudah bisa menjadi manusia. Bahkan insan kamil. Tapi kemudian karena manusia malas, kemudian rakus, kemudian materialistik, ya di zaman hancurnya, di zaman Nabi Nuh kan karena rusaknya keluarga-keluarga. Hancurnya di zaman Nabi Lut kan karena homoseksualitas, ya. Kemudian hancurnya umat di zaman Nabi Hud karena materialisme. Karena sangat individualistik, materialistik. Itu penyakit-penyakit yang kita sudah punya sekarang. Salah satu yang membuat Indonesia ini tidak diazab Allah secara besar-besaran seperti di zaman Nabi Nuh adalah karena sejahat-jahat orang di Indonesia itu baik sama keluarganya. Semuanya. Saya ketemu sama pembunuh yang pembunuh bayaran, sudah membunuh siapa, bilang sama saya siap Cak di penjara, tamati saiki aku gak apa-apa. Cuman aku titip bojoku ya Cak. Maksudmu titip bojomu itu apa aja? Ini ketemu Habib Anis belahan ya. Maksud titip bojomu itu. Ada yang dulu pernah ditangkap, yang bunuh bosnya Cina itu, kemudian dia di penjara, dia bisa keluar penjara dalam keadaan diborgol tangan dan kakinya, hanya pakai celana pendek dia bisa keluar dari penjara militer, ya. Ingat ya. Itu dia sekarang di salah satu lapas di Sidoarjo dan dia bilang sama Kalapas, Pak, sampean kan tahu saya ini berasal dari satuan yang tidak kalah sama Kopassus. Saya bisa keluar dari penjara dengan sangat mudah. Saya bilang, tapi saya berjanji tidak akan keluar dari sini dengan satu syarat. Kalapas bilang, apa syaratnya? Tolong saya dipertemukan sama Cak Nun. Udah, akhirnya Kalapas nyari saya datang. Saya datang ke penjara itu. Dan dia ikhlas di penjara seumur hidup. Asal saya menyaksikan bahwa dia bukan yang paling bersalah dalam kasus itu. Terus dia bawa berkasnya, dia nangis di pangkuan saya, bahwa dia gede banget. Saya kecil begini, dia nangis di sini saya, guguk-guguk itu, terus dia kasih berkas, saya salah. Tapi yang lebih salah adalah komandan saya. Kalau saya hukuman mati, komandan saya harusnya kalau saya hukuman seumur hidup seharusnya ada yang dihukum mati kan, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman sekalian, karena manusia tidak sungguh-sungguh, akhirnya katakanlah Tuhan ngalah, ya udahlah, kalau gitu tak kasih buku manual, tak kei panduan, tak kei map, ya, ibaratnya itu tak kei map. Maka muncullah Suhufi Ibrahim wa Musa. Muncul mushaf kecil, semacam ya oret-oretan lah, gini loh hidup itu gitu. Dulunya kan enggak, dari Nabi Adam sampai sebelum Ibrahim itu enggak dikasih panduan apa-apa, karena Allah sudah menciptakan ahsani takwim kok, sudah manusia yang masterpiece kok, udah beres kok. Tapi karena manusia tidak menggunakan akalnya dengan maksimal, ya, maka akhirnya Allah kasih panduan. Kemudian ternyata juga tidak menolong mereka. Makin lama makin rakus lagi, makin perang-perang lagi. Akhirnya panduannya dilengkapin. Kemudian menjadi kitab Taurat. Taurat dikembangkan lagi menjadi Zabur. Zabur dikembangkan lagi menjadi Injil. Injil disempurnakan menjadi Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, kenapa sekarang kita bertengkar mengenai agama ini apa itu kafir atau bukan, calon ini atau itu dan seterusnya? Karena kita terjebak pada institusionalisasi. Kita terjebak pada pelembagaan. Bahwa menjadi orang Islam itu cukup, kan ada Islam adalah mengakui Allah, malaikat, nabi, kitab, dan hari akhir. Terus Islam adalah sholat 5 waktu sehari, puasa Ramadan, kan begitu jawabannya. Ya iya, ya itu, tapi substansinya bukan itu kan caranya, itu kan torikotnya, syariatnya, kan gitu. Islam jauh lebih lengkap dari itu, ya kamu itu Islam. Kalau kamu jujur sama dirimu, kamu itu Islam, yaitu ajaran Allah.
yaitu Injil, yaitu Taurat, yaitu Zabur. Nah tiba-tiba karena kita terjebak pada institusionalisasi, maka kita terus menganggap ini Muslim, ini kafir, ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kita terjebak pada itu. Ya sudah terlanjur seperti itu. Itu pun masih kita keping-keping lagi. Jadi kita sekarang ini bersuku-suku. Jadi Rasulullah datangkan untuk integrasi. Tidak ada suku-suku disatukan kembali menjadi satu universalitas atau universalisme, kan begitu. Sekarang kita kembali sebelum Muhammad. Jadi sekarang itu semua jadi suku toh. Semua jadi suku. Ada suku Syiah, ada suku Ahlussunnah, ada suku FPI, ada suku FBR, ada suku Ahmadiyah, ada suku MTA, LDI, dan ada suku Golkar, ada suku Demokrat, dan masing-masing punya kepala suku. Ada yang hebat, ada yang tidak kepala sukunya. Dan yang kita bilang negara ini sebenarnya kan juga kerajaan atau suku-suku yang bertarung saja. Pokoknya dia apa-apain kalau PDIP ya Bung Karno toh. Rajanya tetap Bung Karno. Yang teruskan ya anaknya Bung Karno, cucunya Bung Karno, kan begitu, tetap kerajaan, tetap suku, tetap kepala suku. Substansinya seperti itu. Demokrat kok tiba-tiba Agus, itu ya apa kata kepala suku? Kan begitu. Betul enggak? PAN itu ada kepala sukunya Pak Amin Rais, cuman Pak Amin Rais ini tidak memperjelas dirinya. Kadang-kadang dia pejuang, kadang-kadang dia macam-macam lah. Jadi kurang jelas. Sekarang kan ada yang berjuang menjadi kepala suku. Asal punya duit, punya media banyak, Anda bisa jadi kepala suku. Anda bisa menjadi raja. Ya, Anda punya media Indonesia, Anda punya itu, Anda menjadi raja. Dan raja dia. Ini yang MNC ya raja. Ya raja. Raja tuh. Dan ternyata pelembagaan tadi kita langgar-langgar sendiri. Asal Anda raja, Anda bisa membiayai 9.000 sekian ranting. Ya toh? Anda bisa datang ke pesantren, terus Anda pakai serban, pakai peci, Anda berdiri di podium, dan Anda dicium tangannya oleh santri-santri. Karena kita terjebak pada pelembagaan tuh. Jadi untuk menjadi Islam sederhana, asal pakai peci, tambahi serban, tambahi jubah, terus assalamualaikumnya belajar beneran, gitu kan. Jadi seolah-olah demokrasi, tapi sebenarnya ini kerajaan. Indonesia ini satu ruang besar yang diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan. Terus bergantian atau bersaing atau bekerja sama, kan begitu. Cuman itu toh. Tunggu sekalian. Nah, untuk itu kita harus punya konsep tentang Indonesia yang akan datang. Dan itu akan saya serahkan kepada Anda semua, dan Anda harus membangun Indonesia berikutnya. Kalau Anda tidak bisa melakukannya sekarang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi Anda sudah punya konsep bahwa ini loh. Anda sudah punya mushafnya itu. Suhufi Ibrahim wa Musa tadi itu. Anda sudah punya. Dan itu lengkap. Sampai ilmu kesehatannya, sampai semua harus lengkap. Lengkap. Termasuk yang di workshopkan oleh Pak Profesor Abdul Basit tadi. Itu juga harus punya konsep ekonomi Ma'iyah. Tidak berarti Ma'iyah menjadi lembaga. Kan sudah kita hindarkan Ma'iyah tidak menjadi lembaga. Tidak menjadi organisasi. Tapi mengorganisme dia. Dia selalu berusaha untuk menjadi organisme di dalam organisme agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu teman-teman sekalian. Ya. Sekarang Habib Anis ini mbahnya imigrasi dari Yaman. Oh bapak ya? Baru kemarin. Oh, tak pikir. Oh, jadi baru bapak yang pindah dari Yaman ke sini. Saking nggak beresnya di sana bagaimana?
Nah, teman-teman sekalian, Epipanis ini sahabat saya dari dulu. Jadi ini tadi sudah saya wanti-wanti, awas loh kamu kalau bikin padepokan, saya bilang gitu. Awas loh. Soalnya beliau ini sobo kuburan, ziarah kubur, itu ahli gak karu-karuan. Sampai ada satu teman kami lagi, namanya Mas Hamim, orang yang sejak awal sangat menemani dan sangat punya panggraito yang sangat jernih terhadap Indonesia, tapi tidak terkenal. Dia sekarang hanya pedagang kelontong itu, tapi dia sangat persepsional terhadap Indonesia. Dan dia ngerti siapa kiai-kiai yang sebenarnya. Pesen sama Anis, Nis, kon nang kuburan bengi ku nek wis dadi wali kondo aku ya. Asu. Itu kalimat melecehkan tapi juga indah ya. Pokoknya nek dadi wali aku kondo aku lho ya nek dadi wali. Seolah-olah wali itu apa itu loh Mas. Itu nyeneng saya senang dengan kemesraan seperti itu. Nah, Bib, tolong karena beliau ini melakukan penelitian. Kalau Anda tanya mengenai masyarakat Samin, tanya dia. Kalau Anda tanya mengenai kasus-kasus di daerah Pati sana, tanya sama dia karena dia tahu banyak dan berkawan sama saya sama adik-adik saya sudah 20 tahun lebih ya Nis. Gini, gimana ada orang buta, jadilah seperti ini, saran Anda tadi. Tak terjemahkan, jadilah orang buta yang bisa melihat cewek cantik. Iya caranya. Ada orang buta yang kok ngerti ya ono cewek itu ayu gitu. Karena Jakarta sedang banjir nih sedengkul. Ada orang buta tidak tahu jalan toh kan biasanya gini-gini akhirnya, tapi dia kuat. Terus ada orang yang bisa ngelihat tapi lumpuh, terus minta digendong sama yang buta. Di tengah nyebrang jalan itu dia tanya sama si lumpuh ini, ada cewek cakep ya? Kok tahu? Karena ada reaksi di punggungnya sini. Gitu. Nah itu juga termasuk melek ya, melek. Jadi buta itu berlapis-lapis ya, skalanya berlapis-lapis, peristiwanya di dalam diri kita berlapis-lapis. Yang kedua, kalau ngomong soal buta, tadi kan Ustaz Nur Samad menyebut mengenai Allah mengatakan mereka itu punya hati tetapi tidak bertafakuh. Tafakuh ini sebenarnya kalau dalam dunia hasanah Islam itu produk pikiran, produk akal. Tapi Allah menyebut mereka punya hati tapi tidak meneguhkan pengetahuannya, meneguhkan sikapnya kan gitu. Tafakuh kan meneguhkan sikap atau apa gitu ya Ustaz ya. Kan itu hasil pikiran. Kenapa? Kenapa kok hati kok outputnya adalah pemikiran? Itu sebuah pertanyaan besar dan kita kalau bisa membuka mata kita. Jadi misalnya anak cucu saya, anak kecil ini. Anda tanya ke semua ahli pendidikan, mungkinkah anak ini bisa duduk di sini tenang, tidak rewel, ngelihat, memperhatikan? Kalau menurut perhitungan intelektual akademis, dia tidak paham apapun yang diomongkan oleh orang-orang di depan, tapi dia bertahan seperti itu. Dan ini banyak di Maya. Di Jogja, di Surabaya, di Magelang, semua anak-anak kecil banyak yang duduk sampai jam 3 pagi. What happened to them? Apa yang terjadi pada dia? Kalau kita ngomong sederhana gini, semua yang didengar oleh telinganya menjadi file di otaknya. Mungkin tumbuhnya nanti 10 tahun lagi, menjadi pohon dan berbuah. Mungkin 20 tahun lagi. Jadi tidak apa-apa, dimasukin aja ke telinga, yang penting dia jadi file. Itu yang pengetahuan kita sekarang. Tapi kalau melihat ayatnya tadi, dia menampung dengan hatinya. Dia menampung dengan hatinya. Dia merasa gembira bersama om-omnya, pakde-pakdenya di sini. Kegembiraannya itu membuat dia terbuka pori-pori rohaninya, sehingga jangan dipikir dia tidak paham. Cuman tahap pemahamannya berbeda dengan kita dan speednya dan iramanya berbeda. Tapi dia akan mendapatkan manfaat dari itu. Suatu hari dia akan mengalami apa pada suatu hari ya. Nanti dia akan merujuk ke apa yang dia dengar pada malam hari ini. Dan itu sangat banyak. Ya makin banyak anak-anak kecil yang mengherankan. Kalau pakai teori pendidikan tidak masuk. Di Jogja itu teman-teman Ma'iyah kumpul Jogja itu bendaharanya anak SMP kelas 1.
yang juga ma'iyahan kalau. Tentu jangan diremehkan, jangan dipikir yang benar pasti adalah yang kita ketahui dari teori-teori pendidikan modern. Enggak. Makanya kalau saya ma'iyan begini, saya ingin bilang sama Anda, sudahlah dengerin aja, Anda gembira, Anda bersyukur, nanti dia ada yang rumput tumbuh besok pagi, ada yang jagung tumbuh 3 bulan lagi, berbuah 3 bulan lagi, ada yang pohon jati yang nanti akan jadi tiang dari rumah masa depan. Sudahlah, itu nanti akan luding sendiri di sini. Saya akan pakai luding-luding aja hidup saya. Jadi kalau saya mikir, saya enggak pakai tenaga. Karena yang mikir pikiran saya, otak saya. Jadi kalau malam saya gitu ya, gitu aku pesen sama pikiran, gue nyambut gawe ya le, gitu. Gitu. Terus saya tidur, dia kerja. Dia kerja. Emang terus mati? Kan enggak, dia kerja. Begitu saya bangun, saya mendapat hasilnya. Jadi enggak ada pemikir itu. Ini seorang pemikir. Kesel mikir. Saya enggak pernah mikir. Gitu loh. Saya serahkan kepada akal. Dan Allah sudah ngasih itu. Ada mekanisme, ada pembagian kerja. Maka kalau melihat kulubun la yatafaqahun, la yafqahuna dia. Jadi tidak memahami. Ternyata kalau kita melihat surat An-Nur ayat 35, ternyata bangunannya itu kan Allah mengatakan ini jasad namanya miskah, kemudian ada misbah itu hati, kemudian ada zujajah itu akal. Selama ini saya memahami zujajah itu adalah helmnya itu kan tabung kaca. Ya. Ternyata yang tua itu hatinya, akal itu pegawainya. Akal itu pegawainya. Karena nanti pertemuannya dengan Allah itu hatinya itu. Dia lebih senior, dia lebih tua, dia lebih sepuh, dia kerisnya. Ini pedangnya gitu. Otak itu pedangnya. Jadi kalau Anda mengatakan, kalau Anda hidup dengan memahami bahwa titik berat manusia adalah akalnya, kemudian Anda menganggap hati itu urusan lain, Anda akan kehilangan kesatuan hidup, Anda akan kehilangan keseimbangan. Gitu loh. Jadi ada sesuatu yang datang dari Tuhan itu melalui hati. Dan itu lebih matang daripada melalui akal. Karena akal nanti yang tugasnya menerjemahkan. Dia bagian regulator akal itu. Pikiran itu. Itu teman sekalian. Nah, kemudian dari seluruh yang diomongkan Bipanis tadi, saya kira saya sangat senang sekali. Karena begitu banyak hal yang harus kita melei ya. Bahasa Indonesia ini kita melei, jangan kita biarkan diri kita buta terhadap itu semua. Termasuk tadi saya sudah kasih contoh-contoh mengenai yang teknis-teknis. Kemudian juga sebenarnya ada yang di ma'iyah ini kan Anda datang tidak sebagai pemikir, datang sebagai manusia dengan keseluruhan faktor Anda. Dan itu Anda integrasikan. Jadi Anda sedang bertauhid. Sesungguhnya Anda sedang bertauhid. Dan itu merupakan tabungan untuk nanti bertauhid kepada Allah. Karena tidak mungkin Anda bertauhid dengan Allah tanpa mengintegrasikan seluruh makhluk-makhluknya di dalam kesadaran Anda. Dan semua itu Anda atasi, Anda takaburi untuk menjadi kemaslahatan. Untuk menjadi kesolehan. Soleh itu sekali lagi kebaikan atau kebenaran yang dilaksanakan dengan hitungan yang matang. Itu soleh. Sehingga mudorotnya sekecil mungkin, manfaatnya sebesar mungkin, bias-biasnya serendah mungkin. Itu namanya soleh. Makanya aku anak soleh, tidak aku anak khair, tidak aku anak ihsan, tapi aku anak soleh. Hanya saja tidak pernah diterangkan soleh itu apa. Tuh. Nah, yang pernah menjelaskan cuma Gus Dur. Banser, jadi Gus Dur jadi presiden, mendarat di Malang, bansernya siap. Semua banser siap. Ini Presiden Abdurrahman Saleh sudah mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Nah, ini banser ini.
Nyelono bansuri nek aku mak iya niku akeh beratus-ratus tapi penggaweane salaman karo aku. Kudune njogo sampean niku nyak salaman malahane. Wis gak apa-apa bansur itu kan setengkak di atas hansip, setengkak di bawah kodim. Strukturnya. Ya kita jangan kehilangan konstruksi ya teman sekalian, selalu pikiran yang ini. Kan saya sering jangan seperti sarung. Ini negara-negara sarung. Ngerti bedanya sarung sama celana baju, Mas? Kalau celana baju kan jelas ininya. Ya, jelas. Mana negara, mana pemerintah. MK itu di atas presiden atau sejajar atau di bawah presiden harus jelas. Polisi mestinya di mana, tentara mestinya bagaimana. Itu konstruksinya jelas. Oh ini celana ini depannya ada ritnya. Kalau terbalik nanti ritnya di belakang, kan gitu kan? Baju juga kancingnya di depan. Kalau laki-laki begini, kalau perempuan dibalik begini kan gitu. Itu namanya konstruksi. Kita sekarang ini sarung. Jadi sarung itu dijadikan apa aja bisa. Dadekno celono ya iso, dadekno klambi iso, pakai untuk sajadah bisa, kemul bisa, serban bisa, ya toh. Digelemek ya enak. Alas itu. Alas jomblo. Maksud saya, kalau birokrasi tidak tegas, tidak jelas, ya, pamong projo tadi itu, maka sekarang siapa saja bisa menjadi apa saja, siapa saja bisa melakukan apa saja, tidak jelas pembagian tugasnya. Dan itu yang kita alami sekarang ini. Itu kan tidak jelas. Nah, makanya Habib Hani sangat bagus menggambarkan bahwa kita tuh punya warisan-warisan bagus dari Belanda yang seharusnya kita pakai. Jadi kan gini lah, misalnya ada orang kafir punya rumah di kampung kita, dia yang ngacung. Setelah orangnya mati, masa kita rubuhkan rumahnya? Rumahnya kan bisa kita pakai untuk sekolah, untuk apa gitu loh. Tidak harus kita kutuk dia, terus kita hancurkan semuanya. Nah, saya kira kita punya banyak hal-hal di Indonesia yang bisa kita teruskan, bisa kita daya gunakan, bisa kita takaburi atau kita kelola dan sebagainya.